Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Arisetianto, SSY MH selaku dosen mata kuliah Fikih Siasah kelas 3F. Saya Niken Ardiani NIM 21211110205 akan menjelaskan mengenai siasah dauliyah. Yang pertama, pengertian siasah dauliyah. Siasah dauliyah yaitu ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siasah dauliyah. Istilah ini merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Secara etimologi, makna kata siasah adalah mengatur, mengendalikan, membuat putusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siasah dauliyah berarti sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional. Yang kedua ada sejarah siasah dauliyah. Yang pertama, pada masa sebelum Islam, keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara sebagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum adanya ajaran Islam datang. Keinginan bangsa di dunia telah terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara dengan diiringi adat dan kebiasaan yang ada. Yang kedua, pada masa Islam, kekuatan sosial politik Islam pada masa kurang lebih 700 tahun sih. Islam pernah kekuasaan dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur. Wajibnya menaati perjanjian yang disepakati, etika di dalam peperangan, hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata internasional. Yang ketiga ada pasca Islam. Pada masa sekarang, hubungan internasional sudah terikat dengan lembaga-lembaga internasional yang mana wajib mengikuti perundang-undangan. Dalam hukum Islam, diwajibkan untuk menaati peraturan yang telah disepakati oleh negara Islam. Yang ketiga ada ruang lingkup siasah dauliyah. Arti ruang lingkup di sini adalah tema-tema yang menjadi kajian siasah dauliyah. Yang pertama, perjanjian internasional mengandung segala bentuk kesepakatan manusia di dalam kajian siasah dauliyah. Yang kedua, perlakuan terhadap tawanan. Perang Islam memperbolehkan menawan pasukan musuh. Namun Islam memberikan tuntutan yaitu memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Yang ketiga, kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Hak negara adalah hak atas merdeka, hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, hak mendapatkan kedudukan umum, hak untuk menjalankan pertahanan diri. Yang kedua, kewajiban negara. Kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi, tidak menggerakkan pergolakan sipil, tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya, menjaga wilayahnya, mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang keempat, ada aturan perang. Dilarang membunuh anak, membunuh wanita, orang tua yang tidak ikut perang, merusak tanaman, tidak membunuh binatang ternak, menghancurkan tempat ibadah, dilarang mencincang mayat musuh, membunuh pendeta, bersikap sabar, berani, ikhlas, dan tidak melampaui batas. Yang kelima, ada ekstradisi, menunjukkan suatu proses di mana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya. Yang keenam, ada pemberian suaka politik dan keamanan. Suaka politik atau aslum adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlihat perkara kejahatan politik di negara lain. Yang ketujuh, ada penentuan situasi damai atau perang. Damai adalah asas hubungan internasional yakni tentang menghormati hak negara lain. Yang keempat, ada dasar-dasar siasah dauliyah. Yang pertama, asas kemanggulan manusia menegaskan bahwa umat manusia merupakan suatu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Yang ketiga, ada asas keadilan mengendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Yang keempat, ada asas musyawarah mengajarkan bahwa kesepakatan semua dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kelima ada asas kebebasan. Memberikan kewenangan kepada para pihak yang terlibat kerjasama untuk melakukan perbuatan apapun
yang tidak merugikan pihak manapun. Yang keenam, ada asas kehormatan manusia, menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa lain. Yang ketujuh, ada asas toleransi, menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan yang saling menghargai. Yang terakhir, ada asas kerjasama, mengajarkan harus ada kesepakatan bahwa para pihak harus berkontribusi dalam segala kegiatan yang mencakup tentang hal tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.